Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Saat ini kita mempersiapkan hati, pikiran untuk boleh berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah lewat ibadah suara Fajar Sion Sabtu 19 Maret 2022. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan NKB nomor 83, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah muliakan di dalam kehidupan kami. Ketika hari ini boleh Engkau karuniakan saat kami terbangun, maka kami yakini dan percaya bukti kesetiaan-Mu menjadi semakin nyata, dan dalam kasih-Mu kami memohonkan biarlah hidup yang boleh kami nikmati ini saat kami menjalaninya dengan semua aktivitas kami ada pemeliharaan, penyertaan, perlindungan ketika kami beraktivitas. Karena itu sebelum kami memulaikan apa yang menjadi aktivitas, tugas kerja, tanggung jawab kami datang ke hadirat-Mu yang suci kudus. Dan Tuhan tahu dan kenal siapa kami, baik sebagai jemaat-Mu yang ada di Gemim Sion Madidir Ure maupun jemaat lainnya yang dapat menjangkau suara hamba-Mu ini, yang dituntun lewat toa gereja Gemim Sion maupun secara langsung siaran live streaming. Maka Tuhan memberkati, menguduskan kami dalam setiap kesiapan kami yang rindu untuk mendengarkan Engkau Tuhan, secara khusus dalam kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan di pagi hari ini. Layakkanlah kami ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, sehingga kami boleh mengikuti dengan segala baik peribadatan ini, bahkan lewat firman Tuhan. Kami mempertetapkannya dalam hati kepikiran kami, kata dan perbuatan kami selaras dengan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah kami yang berdoa, di dalamnya ucapan syukur dan permohonan kami sampaikan. Amin. Bagian bacaan Alkitab di hari ini kita dituntun dalam firman Tuhan Sakaria pasal 12 ayat 12
13 dan 14. Sakaria pasal 12 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sakaria pasal 12 ayat 12 sampai ayat 14. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pembacaannya, Sakaria 12 ayat 12 sampai 14, maka di situ mau menyatakan tentang bahagian ratapan dari setiap pribadi dan keluarga. Yang di sini jelas ada pribadi Daud, istrinya, ada juga Nabi Natan, kaum Lewi, dan segala kaum yang disampaikan. Mengapa dikatakan tersendiri? Maka tentu di sini mau menyatakan ratapan yang disampaikan ini adalah bagian dari pengakuan dosa yang dilakukan secara pribadi. Pengakuan dosa serta mohon pengampunan dinyatakan tanpa dapat diwakili. Ini bukan sesuatu hal yang harus dititipkan, tetapi karena yang menyatakan itu adalah sebagai pribadi, maka yang menyangkut pengakuannya, perbuatan salahnya, maka dia harus mengakuinya dalam ratapan yang dalam. Nah, tentu bagian firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita bahwa apa yang kita percayai dan kita imani di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka itu sungguh nyata. Dalam nubuatan Nabi Sakaria dinyatakan lewat kedatangan Yesus Kristus ketika dia menyatakan keselamatan dengan menggantikan manusia mati di kayu salib. Dan inilah yang tentu juga menjadi ratapan yang dalam kehidupan kita orang yang percaya. Secara pribadi, maka mari kita terajak untuk mau menjumpai Tuhan secara pribadi, menyatakan apa yang sudah kita lakukan, bahkan memohonkan pengampunannya, supaya kita boleh dibaharui, kita hidup baru di dalam Kristus Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, lakukan di sepanjang kehidupan ini bukan hanya menyangkut pekerjaan dan karya kita, tetapi jelas harus ditunjukkan dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Di situ ada persekutuan yang beribadah, rajin membaca firman Tuhan, menunjukkan rasa solidaritas, kepedulian dengan mereka yang membutuhkan pertolongan, dan masih banyak hal yang lain. Inilah yang tentu dikehendaki Tuhan, sehingga apa yang menjadi ungkapan-ungkapan kita
itu bukan hanya nyata dalam perkataan kita, tetapi itu nyata di dalam perbuatan setiap hari. Sebagai contoh, tentu dalam kehidupan suatu keluarga, sebagai orang tua pasti akan menunjukkan pola hidup Kristen, pola hidup Kristiani dalam kehidupan bersama anak-anaknya. Seperti diajarkan cara berdoa secara pribadi, dalam hal menunjukkan bagaimana hidup yang baik dan benar, sehingga anak-anak dalam keluarga akan mampu juga menunjukkan perilaku yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan hal-hal seperti ini, maka mental anak-anak kita akan semakin kuat, dan mereka sudah mulai diajar tentang tanggung jawab secara pribadi orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga sangat jelas semua yang dikerjakan dan dilakukan di dalam hidup kita, dalam kehidupan secara pribadi, bahkan dalam keluarga yang ada, kita mampu membawa sepenuhnya di dalam hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Percayalah bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaannya sempurna, dan itu berlaku kini bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang diberitakan pun di saat ini kita akan mendengarkan dengan baik dan mampu mempraktikkan melakukannya dalam kehidupan setiap hari dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan memberkati kita sekalian kini bahkan sampai selamanya. Amin.